Nah, ini dia Honda CBR 250RR generasi pertama. Nah, jadi ini adalah CBR generasi pertama ya, atau bisa disebut yang all ya. Ini tahun 2018, tipe ABS warna merah ini. Jadi CBR 250RR yang 2 silinder pertama launching itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Ini yang 2018 masuk di gen yang sama sih sebenarnya mesinnya itu. Jadi kenapa aku mau mereview ini motor, sebenarnya di tahun ini itu sangat bagus banget gitu. Ada beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangin soal motor ini nih. Jadi bagi teman-teman yang lagi cari motor khususnya 150cc baru, mungkin Honda CBR ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bahan buat kalian beli. Karena Honda CBR ini harganya itu sudah setara dengan motor 150cc baru. Dan dengan harga 150cc baru kalian bisa mendapatkan banyak fitur di motor ini. Dan tentunya tidak kalah dengan kompetitornya seperti Ninja ataupun R25. Kalau untuk Honda CBR ini tahun 2018 dengan tipe ABS, jadi ada sensornya di rodanya. Nanti bisa kita coba sambil kita ngevlog tipis-tipis. Yuk kita naikin. Kita on kan dulu kontaknya. Jadi kita akan ngevlog tipis-tipis dulu. Iya kita. Jadi kayak gini kokpit dari Honda CBR 250RR. Untuk riding posisinya motor ini tidak diperuntukkan untuk kaum yang lemah pinggang ya. Oke. Untuk awalan mungkin agak terasa lebih pegel ya, karena setangnya ini underyoke, jadi di bawah segitiga. Dan posisi joknya ini lumayan agak tinggi. Oke, kita bakal ngevlog tipis-tipis saja, muter-muter di sekitar. Kita hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oke, kita udah di motornya ini. Kita betot dulu sebentar motornya biar panas. Jadi di motor ini udah diganti beberapa part variasi. Salah satunya ini klaksonnya juga udah diganti. Terus setelah itu ini juga udah ganti velgnya itu pakai Delcavic, jadi bisa muat ban 180 ini kalau nggak salah ukurannya. Jadi ini udah termasuk gambot banget kalau di CBR, ban ukuran 180. Rute ngevlog sore ini kita jalan-jalan di daerah ini ya, bukan di perkotaan, jadi biar nggak terlalu ramai juga. Untuk knalpotnya ini pakai yang big volume, tapi dia model slip on, jadi masih pakai katalis atau header orinya dari CBR itu sendiri. Jadi suaranya termasuk ramah banget buat tetangga atau kanan kirinya, masuk adem karena silencernya gede ini. Tapi ya itu untuk tenaganya nggak bisa keluar maksimal ya, karena masih ada katalis di lehernya, kayak ada cembungan gitu kalau di bagian leher atau headernya itu. Nanti kalau diganti full system yang nggak ada katalisnya, mungkin tarikannya lebih enak dan suaranya bisa lebih keluar lagi.
tipe yang apa, cuman responnya lebih enak daripada standarnya. Untuk sisanya mungkin modif minor-minor aja, nggak terlalu kelihatan. Kayak spion juga masih dipakai standarnya ini. Bisa dilihat kalau di CBR itu kan ada 3 riding mode yang bisa kita ganti, bisa kita sesuaikan juga sama kebutuhan kita. Seandainya kalau kita pengen lebih ngebut pakai yang Sport Plus bisa. Kalau pengen dibatasin lebih lagi tenaganya mungkin pakai yang Comfort, itu bisa lebih pelan lagi, jadi bisa nyesuaiin lah. Kalau ini pakai yang Sport ya, itu mungkin salah satu yang bisa aku bilang atau opini aku lebih daripada kompetitornya ya. Jadi mungkin di kompetitornya sekelas 2 silinder belum ada reading mode-nya, mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau cari motor, yang lagi cari motor 150 cc baru, mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian gitu. Mungkin yang biasa aku rasain kalau pakai ZX malah lebih kerasa reading mode-nya di CBR kalau menurut opini aku pribadi. Kalau di ZX mungkin tenaganya bisa tipis-tipis dibatasin atau dinaikin, kalau ini bisa kerasa banget, bisa lebih lah. Ini kita ganti pakai Sport Plus, nanti tarikannya bisa lebih galak lagi nih. Yuk kita coba dulu tipis-tipis. Karena di sini jalanannya juga daerah pedesaan ya, jadi mungkin jarak ukur jalanannya sama membetotin motor kurang, jadi tipis-tipis saja kalau di daerah sini. Jadi menurut aku kesimpulannya untuk kelas 250 cc 2 silinder ya, khusus 2 silinder, di mana lagi bisa kalian dapatin model motor yang bisa ada riding mode-nya, bisa kalian setel seperti ini. Kita bisa sambil menikmati ini, ngevlog sambil lihat ini daerah pedesaan. Ada beberapa kelebihan lain selain riding mode menurut aku di motor ini, dan mungkin ada banyak hal juga dari motor ini yang bisa aku petik sisi plusnya. Contohnya kayak ini semua lampunya udah LED, jadi termasuk sennya juga udah LED, dan bagian sennya depan itu kan juga menyatu dengan DRL ya, jadi lampu sennya nyatu dengan DRL di bagian matanya itu yang dua itu. Mungkin teman-teman juga udah paham atau udah familiar lah dengan CBR ini. Walaupun ini termasuk motor tua ya, ini tahun 2018 atau bisa disebut CBR 250 RR 2 silinder yang model all atau keluaran yang pertama, cuman untuk tenaga juga bisa diadu dengan kompetitornya. Ini tenaganya itu di atas kertas yaitu 38, sekian HP gitu kalau nggak salah. Kalau New Ninja itu 39 kalau nggak salah, dan R25 itu 36 kalau nggak salah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi menurut aku sangat berani bersaing dengan mungkin di tahun-tahun ini. Kalau bisa dibandingkan dengan harga bekasnya ini, menurut aku sangat-sangat worth it sekali. Karena menurut aku pribadi itu sekarang kelas Matic ataupun Sport 150 cc itu juga udah udah harganya udah menggila. Kita berhenti dulu, ini ada kereta api lewat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di tahun ini untuk kalian yang ingin cari motor, mungkin kalau CBR ini bisa dibilang harga bekasnya di kisaran 36
ke atas ya, kalau aku lihatnya itu 36an lah kalau untuk CBR 250RR yang all ini di pasaran. Kalian bisa cari-cari mungkin di Facebook atau di teman kalian atau grup motor lainnya, itu harga pasarannya mungkin sekitar segitu. Itu yang aku temuin. Tapi tetap, jadi buat kalian yang mau cari motor, biasanya sih ada harga ada rupa ya. Jadi lihat kondisi, mati pajak atau gimana itu juga harus dilihat juga, karena kita cari barang bekas juga belum tentu dengan kondisi yang kualitinya masih bagus atau dengan kondisi motornya yang benar-benar fresh. Jadi harus benar-benar teliti kalau mau cari, terutama untuk CBR ini. Sebenarnya kalau untuk kekurangan di motor ini tuh, motor nggak terlalu ribet-ribet banget ya kalau menurut aku, karena mungkin kuncinya di throttle by wire ini. Kalau mungkin lagi nyuci biasanya ditutup pakai kantung plastik atau yang lainnya biar nggak kesemprot, karena sensornya itu kan berada di throttle by wire ini. Itu kalau kebanyakan orang bilang CBR itu cepat panas atau overheat, sebenarnya sih aku ngakalinya pakai air radiator atau engine coolant yang bagus itu. Tapi ya tetap untuk spare partnya emang tergolong ya lumayan mahal sih kalau untuk Honda CBR ini. Kalau yang lebih terjangkau mungkin ambil R25 mungkin ya, itu spare partnya lebih murah-murah dan dapat ditemukan bekas-bekasnya yang kondisinya masih bagus ya. Jadi dimana lagi bisa nemuin motor 2 silinder 250cc yang speknya udah throttle by wire, shock upside down, swing armnya aluminium banana, dan lain-lain, speknya seperti ini. Menurut aku sangat bagus banget di tahun ini untuk membeli CBR 250RR yang 2 silinder ini. Menurut aku sangat bagus, tapi ya tergantung cari unitnya, harus mungkin lebih berhati-hati aja untuk ngecek motornya. Jadi kembali lagi ke teman-teman yang mau cari emang bener-bener 150cc atau 250cc 2 silinder dengan harga 150cc baru, bisa dipertimbangkan untuk membeli motor ini. Ya oke, kita udah sampai di penghujung acara ya. Kita matikan dulu motornya. Oh iya, ini knalpotnya adem banget, ramah banget. Terus ini peleknya juga udah di di krom warna biru ini. Terus untuk tampilan bagian depannya itu emang sangar banget, garang banget kalau untuk CBR di bagian sini. Sebelum kita akhiri, kita sinematik dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.